Hai teman-teman semuanya, udah pada tahu belum sih apa itu HAM? HAM atau yang biasa kita kenal dengan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. HAM ini berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Salah satu ciri-ciri HAM yaitu tidak dapat dicabut dan dibagi. Setiap orang berhak mendapatkan hak seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan HAM juga nggak bisa nih diserahkan kepada orang lain. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, atau misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi sosial dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas perumahan. Masyarakat kuno tidak mengenal apa itu konsep hak asasi manusia universal. Seperti halnya masyarakat modern, konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad ke-20, terutama setelah dirumuskannya pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia di Paris pada tahun 1948. Semenjak itulah, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegaskan secara global. HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yaitu John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Magna Carta adalah perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah sebuah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya. Seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksa pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan para bangsawan. Revolusi Amerika atau Perang Kemerdekaan Rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika atau Declaration of Independence, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1779 yang merupakan hasil dari revolusi tersebut. Revolusi Perancis adalah perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang, dan deklarasi pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara dihasilkan dari Revolusi Perancis. Pernyataan ini menguat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Periode sebelum kemerdekaan, pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan Organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial. Periode tahun 1945 hingga 1950, pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk mereka hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen.
periode tahun 1959 hingga 1966, periode ini merupakan masa berakhirnya masa demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi pemimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Periode pasca Orde Baru pada tahun 1998 adalah era yang paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksana HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Kemudian komitmen pemerintah juga ditujukan dengan pengesahan tentang salah satu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu dia tadi penjelasanku mengenai hak asasi manusia dan juga sejarah singkat mengenai perkembangan HAM di Indonesia. Terima kasih sudah mau mendengar dan belajar bersama mengenai hak asasi manusia. See you!